Selamat pagi Pak Michael. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari sikap intoleransi yang ada di Padang, Sumatera Barat mengenai perusakan rumah ibadah umat Kristen. Sebelum itu, silakan kami memperkenalkan diri kami. Di sini saya ada Yola, Yenisa, Eski. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang tertulis ada beberapa, yaitu ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, dan ditutup dengan penutupan. Lalu di sini saya Yola akan menjelaskan latar belakangnya. Kami di sini akan mengidentifikasi kasus dari perusakan rumah doa umat Kristen di Padang, Sumatera Barat dengan mencantumkan intoleransi yang dimana materi sosiologi kami yang telah kami bahas. Nah, sebelum itu, apa sih itu intoleransi? Intoleransi adalah sikap atau perilaku tidak mau menerima, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, budaya, ras atau cara hidup orang lain. Jadi intoleransi yang masuk di sini adalah kita tidak dapat atau tidak menerima pendapat orang lain ataupun perbedaan dengan orang lain. Nah, kenapa sih di sini dengan kasus ini kita tuh bisa menyatukan dengan intoleransi? Nah, di sini tuh kita mengambil salah satu kasus yang ada di Padang, yaitu Sumatera Barat, yang dimana adalah perusakan rumah doa pada umat Kristen. Nah, di situ kasus ini tuh terjadi karena konflik pada masyarakat yang tidak menerima bahwa adanya rumah Kristen yang dimana rumah itu dibuat untuk doa dengan agama lain. Jadi masyarakat sekitar itu tidak menerima kalau di situ ada ibadah atau rumah yang dimana tempat jadinya doa mereka. Nah, kedua mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak menerima keyakinan yang berbeda ataupun agama yang berbeda, dan mereka itu tidak menerima perbedaan mereka yaitu dengan agama. Nah, masyarakat itu tidak bisa menerima perbedaan agama, maka dari situ mereka tuh memulai konflik, yang dimana mereka tuh akan merusakkan rumah ibadah itu dengan cara mereka tuh menghancurkan, dan ada beberapa korban yaitu 2 anak kecil yang dimana mereka terjadi luka. Nah, di sini kita tuh bisa belajar bahwa kalau intoleransi itu adalah hal yang salah bagi kita untuk melakukannya. Karena toleransi itu sangat penting untuk kita melakukan, yaitu menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan dengan orang lain. Contohnya nih, kita tuh ada orang yang tidak beda berpendapat dengan kita, lalu kita memulai konflik dengan orang itu dengan cara kita menindas atau mengejek dia, atau kalau di sekolah kita bisa bullying dia karena dia berbeda pendapat dengan kita, ya dimana itu akan disebut dengan intoleransi. Nah, hal ini tidak patut untuk kita contoh, di mana kita tidak menghargai atau menerima perbedaan yang lain. Nah, terjadi kerusakan pada rumah doa umat Kristen di Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini menunjukkan adanya gangguan terhadap keamanan beribadah dan mengindikasikan masih adanya gesekan intoleransi di lingkungan masyarakat. Nah, gara-gara ini intoleransi masyarakat pada Sumatera Barat itu sangat miris banget. Mereka tuh sangat melakukan yang dimana prinsip mereka tuh yang tidak menghargai atau menerima dengan orang lain. Mereka tuh tidak mencantumkan diri mereka tuh dengan cara mereka toleransi. Nah, di sini juga bisa kita ambil dengan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Nah, setiap warga itu harus memiliki hak penuh menjalankan ibadah menurut agamanya. Jadi kita tuh bisa melihat orang manusia itu tidak ada yang dimana jadi penghalang, mau dia doanya di luar, mau doanya di belakang ataupun di dalam, itu tidak akan menjadi penghalang orang beragama untuk berdoa, karena hal tersebut itu adalah hal yang bagus dan hal yang baik untuk kita datang kepada Tuhan kita. Nah, di sini kita bakal lihat dari Alkitab. Di sini tuh Alkitab menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan segambar dengan Allah yang tercantum di Kejadian 1 ayat 27, sehingga memiliki martabat dan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Tindakan perusakan rumah doa merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia dan hak untuk menyembah Allah. Walaupun secara hukum masyarakat berhak beribadah, kenyataannya masih terjadi pelanggaran berupa perusakan rumah doa. Penelitian ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan antara nilai ideal intoleransi dan kenyataan lapangan. Jadi ini sangat miris untuk kita karena masih ada orang yang beberapa tidak menerima perbedaan kita, yang dimana kalau di Indonesia itu memiliki banyak banget budaya, ras, suku,
dan bahasa, tapi ada beberapa orang juga yang tidak bisa menerima perbedaan hal tersebut. Baik, di bagian saya yaitu membahas merumuskan masalah penelitian. Jadi dari kasus izin rumah ibadah yang ada di Padang, Sumatera Barat ini. Nah, kita bisa lihat nih kalau proses perizinannya itu nggak selalu berjalan dengan lancar. Nah, ada hambatannya yang bukan cuma soal berkas atau administrasi saja, seperti berkas-berkas mengenai perizinan pembangunan rumah ibadah ini dan juga sikap dari masyarakatnya yang tidak menerima perbedaan. Nah, jadi cara aturannya diterapkan yang kadang tidak konsisten dan juga adanya potensi intoleransi terhadap pemohonan rumah ibadah tertentu yang ada di wilayah Padang. Nah, dari kondisi yang sudah dijelaskan tadi, muncullah beberapa pertanyaan penting yang kami simpulkan. Itu misalnya tuh bagaimana sih bentuk-bentuk hambatan dalam proses perizinan rumah ibadah yang ada di Padang, khususnya terhadap rumah ibadah bagi umat Kristiani. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor sosial yang terjadi, sikap masyarakatnya, dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk menangani sikap tersebut, dan apa yang mempengaruhi munculnya tindakan dan sikap intoleransi yang berakibat perusakan rumah ibadah. Yang ketiga, itu bagaimana proses penerapan aturan pemerintah di daerah Padang tersebut untuk menangani pendirian rumah ibadah, dan juga apakah aturan tersebut yang dibuat diterapkan masyarakat di daerah Padang secara konsisten. Yang keempat, pertanyaan terakhir, bagaimana sih dampak dari perusakan rumah ibadah yang ada di Padang itu terhadap kerukunan antar umat beragama yang ada di daerah Sumatera Barat. Nah, jadi dari semua pertanyaan yang kami simpulkan, terdapat tujuan penelitian yang ingin kami capai, yaitu mengetahui bentuk-bentuk hambatannya dalam proses perizinan pendirian rumah ibadah bagi umat Kristiani di Padang, Sumatera Barat. Yang kedua, kami ingin mengidentifikasi faktor-faktor sosialnya yang mengakibatkan terjadinya perusakan rumah ibadah dan juga sikap masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, kami ingin menganalisis konsistensi penerapan rumah ibadah, seluruh penerapan rumah ibadah yang ada di Padang. Yang keempat, kami ingin menjelaskan dampak tindakan intoleransi terhadap kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi terdapat manfaat nih dari penelitian kami, yaitu ada dua. Yang pertama, ada manfaat teoretis. Jadi manfaat ini tuh diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai faktor penyebab kasus intoleransi serta hambatan administrasi yang sudah saya jelaskan tadi, dan sosial dalam pendirian rumah ibadah. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Nah, jadi manfaat ini, penelitian ini dibuat agar dapat menjadikan masukan bagi masyarakat di daerah Padang, Sumatera Barat, dapat memperbaiki sikap-sikap yang tidak baik yang mencerminkan sikap negatif, yaitu sikap intoleransi, dan juga memperbaiki kerukunan yang ada di daerah Padang. Membantu tokoh masyarakat memahami faktor penyebab sikap intoleransi dan mencari solusinya mengenai pencegahan sikap tersebut. Menambahkan wawasan pada masyarakat Padang dan peserta didik seluruh di daerah Sumatera Barat mengenai pentingnya untuk kita selalu bersikap toleransi terhadap perbedaan dan kerukunan bagi umat beragama. Kalau untuk teori landasan teori itu kita ada namanya teori leadership sosial. Konsepnya itu intoleransi terjadi ketika ada individu atau kelompok yang untuk menolak keberadaan pandangan, keyakinan, praktik yang berbeda pada dirinya. Jadi ada namanya intoleransi. Kalau di Sumatera Barat itu namanya mereka menolak agama Kristen untuk beribadah. Itu menimbulkan penolakan keberadaan mereka di pandangan mereka yang ingin beribadah. Nah, kalau untuk definisinya merupakan doa merupakan bentuk penolakan terhadap kebebasan beribadah orang lain. Intoleransi muncul akibat ketakutan, rasa, dan kurangnya pemahaman lintas agama. Itu juga sikap intoleran dapat memicu tindakan diskriminatif dan kekerasan. Yang kedua adalah teori konflik.
Konsepnya itu terjadi karena perebutan kekuasaan, kepentingan, atau dominasi antar kelompok. Nah, kalau untuk definisinya itu kasus proses rumah ibadah itu dapat dilihat sebagai konflik antara kelompok mayoritas yang ingin mempertahankan dominasi sosial dengan kelompok mayoritas sosial yang ingin mempertahankan hak ibadah. Ketika muncul konflik itu aturan pendirian terhadap rumah ibadah yang dipahami secara berbeda. Ditambah juga ada tekanan sosial dari kelompok tersebut. Yang ketiga adalah teori kontrol sosial. Berlaku menyimpang terjadi ketika mekanisme penilaian sosial. Itu juga untuk berlaku untuk hukum, saksi, nilai agama dan adat. Lemah juga pada persoalan tempat ibadah yang menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap atau penegakan aturan yang dibuat oleh aparat, serta juga lemahnya integrasi sikap toleransi dalam masyarakat. Yang keempat adalah teori paksa dan stereotip. Teori paksa adalah sikap negatif yang terhadap bagian tertentu ya, yang sering berdasarkan emosi tidak benar. Nah, kalau untuk kita sikap itu kita tuh bisa menilai cepat tentang kelompok tertentu tanpa melihat faktanya juga. Itu juga bisa berlaku untuk kasus situasi yang sering muncul karena stereotip negatif tentang agama lain. Nah, metodologi penelitian kami mengambil deskriptif kualitatif. Pengumpulan datanya kita menggunakan observasi menggunakan internet, bagaimana kejadian yang terjadi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, korban, warga yang mengalami kejadian, dan bagaimana kita mengamati kehidupan umat beragama di lingkungan interaksi lintas agama dan aktivitas ibadah. Nah, ini sebagian dokumentasi yang kami dapatkan, dan juga teknik analisis data kami adalah penyajian data. Sasaran penelitiannya masyarakat yang memiliki latar belakang agama atau etnis yang tinggal di sekitar lokasi rumah ibadah. Tujuannya mengetahui sikap preferensi dan pengalaman mereka terkait toleransi beragama dan menggali pandangan mereka mengenai hubungan antar umat beragama serta penyebab munculnya sikap toleransi oleh pihak gereja maupun pengurus atau jemaat atau rumah ibadah yang mengalami ancaman atau perusahaan atau konflik. Tujuannya untuk memahami dampak konflik, faktor pemicu, dan bentuk perlindungan yang benar dari pemerintah atau keamanan, Satpol PP, Kesbangpol, kepolisian, atau pejabat lurah atau kecamatan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana regulasi yang diterapkan dan bagaimana pemerintah menangani atau mencegah perusahaan rumah ibadah, melindungi hak beribadah, menangkap dan memproses pelaku, melakukan investigasi dan memberikan jaminan keamanan berkelanjutan serta bersikap netral, tidak memihak kelompok yang lain. Dan ini juga tujuannya menilai program pemerintah dalam edukasi toleransi dan mencegah konflik berulang melalui dialog lintas agama atau penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Sekian dari presentasi dari kelompok 2 mengenai sikap intoleransi yang ada di daerah Padang, tepatnya di Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih.